Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-8. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas aksamul ismi, pembagian kata benda ditinjau dari jenis jumlahnya dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama mufradun, bentuk tunggal atau satu. Kemudian yang kedua adalah musannah, bentuk ganda atau bentuk dua. Kemudian yang ketiga adalah jam'u, bentuk jamak atau banyak. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang jamak ya. Karena kita sudah membahas sebelumnya mufrad dan musannah. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan pembahasannya, silahkan dilihat di pertemuan yang ke-7 ya. Nah, di pertemuan yang ke-8 ini kita akan bahas jamak ya. Pertama adalah jam'ul muzakkaris salim, jamak untuk laki-laki ya, bentuk banyak untuk laki-laki. Kemudian yang kedua adalah jam'ul muannatsis salim, bentuk banyak untuk perempuan. Kemudian yang ketiga adalah jam'ut taksir, bentuk banyak untuk jamak taksir ya, yang tidak ada kaidah khusus di situ. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya, apa itu muzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah jam'ut taksir ya, jam'ul muzakkaris salim, jamak muzakkar salim. Nah, bagaimana pengertiannya? Kita berikan sebuah pengertian yang sederhana agar gampang kita pahami ya. Dalam ilmu nahwu disebutkan jam'ul mudzakkari salim huwa madalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Jadi jam'ul mudzakkari salim huwa, jamak mudzakkar salim adalah madalla 'alal jam'iyyati, apa yang menunjukkan bentuk banyak, bi ziyadati wawin wa nunin, dengan tambahan waw dan nun, aw ya'in wa nunin, atau ya dan nun, fi akhirih, di akhir kata ya. Nah, seperti apa tambahan waw dan nun dan ya dan nun di akhir kata? Kita akan berikan contohnya agar gampang kita pahami ya. Di sini perhatikan misluh, contoh. Pertama muslimun, seorang muslim ya, satu saja. Nah, di pertemuan sebelumnya kita bahas kalau dua orang muslim ditambahkan alif dan nun ya. Muslimani atau ya dan nun, muslimaini. Nah, bagaimana kita buat dalam bentuk jamak mudzakkar salim, bentuk jamak untuk laki-laki, bentuk banyak? Pertama kita tambahkan dulu waw dan nun ya, muslimuna ya, atau kita tambahkan ya dan nun ya, muslimina. Nah, untuk kata muslimuna dan muslimina, apakah dalam segi arti itu berbeda? Tentu dalam segi arti tidak berbeda ya, sama saja, banyak orang muslim. Hanya saja untuk penggunaan muslimuna itu untuk bentuk rofa. Misalkan dalam bentuk kata muslimuna kedudukannya sebagai subjek pelaku. Misalkan orang-orang muslim telah pergi ke masjid. Zahabal muslimuna ilal masjid. Nah, di sini dia sebagai pelaku, maka dia di rofa-rofanya dengan waw ya. Nah, kemudian muslimina kapan digunakan? Muslimina digunakan misalkan ketika dia menjadi objek. Misalkan saya melihat orang muslim. Ra'aitul muslimina. Nah, saya melihat butuh objek, melihat apa? Melihat orang-orang muslim. Nah, ketika jadi objek dia menjadi ya dan nun di akhirnya, bukan waw dan nun. Atau jadi masuk ke huruf jar, misalkan dalam doa kita, dalam keseharian kita setelah salat kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina. Ada kata li di situ, itu huruf jar. Ya, huruf jar gunanya untuk membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Nah, di sini dengan ya berubah menjadi ya. Dari waw menjadi ya, bisa dipahami ya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Kemudian contoh yang kedua adalah kafirun, orang kafir, satu orang. Kalau bentuk dua, kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun ya. Kafirani atau kafiraini. Nah, bagaimana dengan bentuk jamak? Kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun.
waw dan nun kafiruna, ya, atau ya dan nun kafirina. Nah, dua kata ini kafiruna dan kafirina tidak ada perbedaan dalam segi arti, sama ya. Banyak orang kafir, ya, orang-orang kafir kita artikan. Nah, ini ya cara kita untuk membuat jamak muzakkar salim, ya, membuat jamak muzakkar salim, ya, dengan cara di akhir kata kita tambahkan waw dan nun atau iya dan nun, ya, di akhir kata. Muslimun, muslimuna, atau muslimina. Kemudian kafirun, kafiruna, atau kafirina. Jadi gampang ya cara membuat jamak muzakkar salim, waw dan nun atau ya dan nun di akhir kata, ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu jam'ul mu'annatsis salim, jamak mu'annats salim. Nah, pengertiannya secara sederhana, jamak mu'annats salim adalah jam'ul mu'annatsis salim huwa, jamak mu'annats salim adalah madalla 'alal jam'iyyati, apa yang menunjukkan bentuk jamak, bentuk banyak, biziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, dengan tambahan alif dan ta di akhir kata. Kalau muzakkar salim waw dan nun atau iya dan nun, sedangkan muannats salim hanya alif dan ta, ya, di akhir kata tambahannya. Baik, sekarang kita berikan contoh agar mudah kita pahami. Misluh, contoh kata muslimatun. Muslimatun ini kan bentuk perempuan, ya. Kalau laki-lakinya muslimun. Kalau dijadikan bentuk perempuan ditambahkan ta marbutah. Di sini ya, muslimatun, seorang muslimah. Nah, kalau dua orang muslimah kemarin di pertemuan yang ke-7 ya, ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, muslimatani atau muslimataini. Nah, bentuk jamak kita tambahkan alif dan ta, muslimatun, banyak muslimah, ya. Nah, perhatikan di sini untuk ta marbutah muslimah, ketika kita buat jamak muannats salim, kita hapuskan dulu ta marbutahnya. Kemudian kita tambahkan alif dan ta di akhir. Muslimatun, paham ya? Banyak muslimah. Jadi gampang ya cara membuatnya. Nah, sekarang kita berikan contoh yang kedua, sholihatun, ya, orang sholiha. Kalau laki-laki sholihun, kalau perempuan sholihatun. Nah, bentuk jamaknya bagaimana? Kita tinggal tambahkan alif dan ta di akhir. Sholihatun, ya. Jadi huruf ta marbutah yang pertama yang di sini kita hapuskan, kemudian kita tambahkan alif dan ta di akhir. Sholihatun. Beda dengan musanna ya, musanna tidak dihapus akan tetapi langsung ditambahkan sholihatani atau sholihataini. Tapi kalau bentuk jamak muannats salim dihapus ditambahkan alif dan ta di akhir. Sholihatun, ya. Bisa dipahami ya cara membuat jamak muannats salim. Jadi jamak muzakkar salim dan muannats salim sama ya untuk kata yang berakal, ya. Untuk kata yang berakal. Seperti mu'minun, mu'minatun atau sholihun, sholihatun, atau muslimun, muslimatun, kemudian shadiqun atau shadiqatun dan semisalnya, ya. Nah, itu ya untuk jamak muannats salim. Ditambahkan alif dan ta di akhir kata. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga ya, tentang jam'ut taksir, jamak taksir. Nah, jamak taksir ini kita artikan secara sederhana adalah jam'ut taksir huwa, jamak taksir adalah ma taghayyara an surati mufradihi, apa yang berubah dari bentuk tunggalnya. Jadi dia sangat berubah jauh ya dari bentuk tunggal. Dan dia tidak punya kaidah khusus seperti musanna, jamak muzakkar salim dan muannats salim. Nah, perhatikan contohnya di sini, mislu baitun, sebuah rumah, satu buah rumah ya. Nah, kalau bentuk dua kita tinggal tambahkan alif dan nun, baitani atau baitaini, ya. Kemudian kalau bentuk jamak, karena ini dia masuk jamak taksir, tidak beraturan, maka dia tidak punya kaidah khusus. Di sini jamaknya adalah buyutun, banyak rumah. Ya. Kemudian contoh yang kedua misalkan masjidun,
sebuah masjid. Nah, kalau dua buah masjid kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Masjidani atau masjidaini. Nah, kalau bentuk banyak, dia tidak ada pola khusus. Kita harus hafalkan. Masajidu, banyak masjid. Ya, banyak masjid. Nah, jadi dari semua kata ini ya, jamaknya buyut, kemudian masajid. Bagaimana kita dapatkan? Yu'rafu zalika biruju'i ilal qawamisi wa kasratil ittila'i wal qira'ah. Jadi cara mengetahui jamak taksir itu adalah dengan dikembalikan kepada kamus-kamus bahasa Arab atau banyak menelaah teks Arab atau kita banyak membaca sehingga kita tahu oh jamaknya baitun buyut, jamaknya masjidun masajid, jamaknya babun abwabun. Nah, demikian ya pembahasan tentang jamak taksir. Teman-teman kalau ingin mengetahui jamak taksir kita boleh mencarinya di kamus atau mendengar orang Arab langsung mengucapkannya dan dia dihafalkan tanpa ada kaidah khusus ya. Nah, ini ya pembahasan kita tentang jamak muzakkar salim, muannats salim dan jamak taksir. Bagi teman-teman yang belum paham tentang tiga pembahasan jamak ini boleh dituliskan di kolom komentar.